Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah, bahkan bulan yang dimana akan dilipat gandakan amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan tabi'at, bahkan sampai kepada kita sebagai umatnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan kultum, maka terlebih dahulu saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Karena dengan bersolawat, insya Allah batin kita menjadi tentram, jiwa kita pun akan menjadi tenang, bahkan kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah kultum tentang 4 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur. Dalam sebuah kitab Duratun Nasihin diriwayatkan bahwa pada suatu malam menjelang tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sang istri tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni jangan sekali-kali engkau tidur sebelum melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu membuat para nabi memberi syafaat kepadamu. Yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapat ridho dari seluruh kaum muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum engkau menunaikan ibadah haji dan umrah. Aisyah pun bingung, karena setelah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Rasulullah kemudian melanjutkan untuk melaksanakan sholat malam. Maka Aisyah pun terdiam, memikirkan bagaimana mungkin aku dapat melaksanakan 4 wasiat dalam waktu yang begitu singkat. Sambil gelisah ia menunggu sampai pada akhirnya Rasulullah pun menyelesaikan sholatnya. Maka Siti Aisyah pun kemudian menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersumpah demi bapa dan ibuku, bagaimana mungkin aku bisa dapat melaksanakan 4 wasiat dalam waktu yang begini singkat? Maka Rasulullah pun tersenyum. Lalu kemudian ia memberikan penjelasan satu persatu dari wasiat yang diberikan. Ya Aisyah, andai kata kamu ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka bacalah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah. Maka ketika kita membacanya, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasan dari wasiat yang kedua. Apabila engkau ingin mendapatkan syafaatnya para nabi sampai pada hari kiamat nanti, maka Rasulullah berkata, perbiasakan untuk selalu bersolawat kepada nabi, kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dengan kita bersolawat kepada para nabi, maka senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian melanjutkan penjelasan pada wasiat yang ketiga. Apabila engkau ingin mendapatkan ridho dari seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka perbiasalah untuk memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang mukmin.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka niscaya insyaallah kita telah mendoakan mereka untuk memohonkan ampunan bagi mereka, maka secara tidak langsung mereka akan ridho terhadap kita. Selanjutnya, wasiat yang keempat, yakni apabila engkau ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka perbiasakan untuk selalu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Perbiasakan untuk senantiasa membaca takbir, tahlil dan tahmid, maka insyaallah pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Uraian di atas dapat kita mengambil sebuah kesimpulan, yakni Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan menjelang tidur. Yang pertama, kita harus senantiasa membaca Quran surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kedua, kita harus senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, kita harus senantiasa memohon ridho kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, kita harus bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan cara membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan keikhlasan kepada kita agar kita dapat mengamalkan amalan-amalan menjelang tidur sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.